Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atari Syafi'i dengan NIM 221020404001 dan teman saya Ahmad Thodik dengan NIM 2210204003. Dan saya Rizal Al-Jabir dengan NIM 2210204004. Ya, baik. Dalam kesempatan ini kami bertiga akan membahas atau mengomentari sedikit tentang maklar kasus yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, yaitu Zaraf Rikar. Jadi pada tahun 2024, Zaraf Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung, ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena dugaan keterlibatan dalam praktik maklar kasus. Nah, Zaraf ini diduga menerima suap untuk mempengaruhi sejumlah keputusan hukum di Mahkamah Agung, termasuk kasus besar yang melibatkan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan. Sebagai pejabat di Mahkamah Agung, Zaraf diduga memanfaatkan posisinya untuk memfasilitasi suap, bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang ingin mempengaruhi keputusan pengadilan dengan hakim yang bersangkutan. Selain itu, Zaraf ditemukan menyimpan sejumlah uang tunai dan logam mulia yang menunjukkan adanya suap dalam praktiknya. Nah, salah satu kasus yang terungkap adalah kasus pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tanur yang semula dijatuhi hukuman, tetapi kemudian mendapat vonis bebas yang diduga dipengaruhi oleh suap yang disalurkan lewat Zaraf. Namun setelah penyelidikan, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut karena adanya dugaan suap yang mengarah pada ketidakadilan. Untuk selanjutnya, yakni proses penggeledahan dan temuan bukti. Setelah penangkapan Zaraf, dilakukan penggeledahan yang menghasilkan penemuan sejumlah uang tunai dan logam mulia yang diperkirakan sebagai hasil dari suap yang diterimanya. Untuk uang tunainya sendiri hampir mencapai 1 triliun dan untuk logam mulianya sekitar 51 kg emas. Nah, penggeledahan ini menjadi salah satu bukti penting yang menguatkan dugaan bahwa Zaraf terlibat dalam praktik suap untuk mempengaruhi jalannya peradilan. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan internal di Mahkamah Agung agar praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi. Jika sistem pengawasan lebih ketat, potensi terjadinya praktik maklar kasus dapat diminimalisir. Yang selanjutnya kita akan mengomentari tentang dampak kasus gugatan dan putusan. Dampak terhadap kepercayaan publik. Kasus ini merusak kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga yang seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum. Kejadian seperti ini menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan yang harus segera diperbaiki agar masyarakat bisa kembali mempercayai proses hukum di Indonesia. Gugatan dalam kasus ini, Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum menggugat Zaraf Richard atas tindak pidana suap dan korupsi berdasarkan pasal 12B dan pasal 5 ayat 1 huruf A UU nomor 31 tahun 1999. Mahkamah Agung juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan yang terpengaruh oleh suap ini. Misalnya pembatalan vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur. Pihak yang dirugikan dalam kasus pembunuhan tersebut, yaitu keluarga korban, juga berhak mengajukan gugatan untuk membatalkan vonis yang tidak sah. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Setelah kasus ini terbongkar, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas terhadap Ronald Tanur yang diduga diperoleh melalui suap. Selain itu, Zaraf jika terbukti bersalah
bisa dihukum dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi yang mengancam hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda yang besar. Mahkamah Agung juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem pengawasan internal agar kasus seperti ini tidak terulang lagi dan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadilan. Kesimpulan yang pertama, kasus maklar kasus ini sangat merusak integritas sistem peradilan Indonesia. Jarod Richard sebagai pejabat di Mahkamah Agung seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum yang adil, namun tindakannya justru mencemari lembaga tersebut. Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh Zarov sesuai dengan pasal 5 ayat 1A dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang mengatur tentang penerimaan suap oleh pejabat negara. Kesimpulan ketiga, gugatan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung serta pembatalan putusan yang terpengaruh oleh suap menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak tinggal diam dalam menanggapi kasus ini, meskipun ada banyak tantangan dalam membersihkan sistem peradilan dari praktik-praktik yang tidak sah. Semoga kasus ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki dan memperkuat sistem peradilan di Indonesia agar dapat kembali dipercaya oleh masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Kita coba dulu. Udah 10 menit.